Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Keanekaragaman hayati yang dimaksud meliputi berbagai jenis spesies flora dan fauna yang menjadikan Indonesia cukup kaya. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2020, Indonesia memiliki sekitar 8.000 spesies tumbuhan dan 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi, menempatkan Indonesia masuk ke dalam jajaran negara-negara dengan keragaman hayati terbesar di dunia, bersama Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Walaupun memiliki jumlah spesies fauna yang cukup besar, nyatanya banyak dari spesies fauna tersebut yang terancam punah, baik karena faktor alamiah maupun karena faktor manusia seperti perburuan. Yayasan Planet Indonesia atau YPI mendata dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 2019 hingga 2021, hasil pemantauan secara online media sosial di wilayah Kalimantan Barat saja tercatat sebanyak 6.320 satwa diperdagangkan secara ilegal dengan total transaksi sebesar 452 juta rupiah. Jika ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang beberapa spesies dari fauna akan punah dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemerintah dan beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat berupaya dan berkomitmen untuk melindungi serta menjaga beberapa satwa liar, terutama yang teridentifikasi hampir punah di alam liar, untuk terus menjaga kelestarian dan eksistensi satwa-satwa tersebut di bumi Indonesia. Lalu, hewan apa sajakah yang termasuk satwa yang dilindungi di negara kita ini? Simak pembahasannya di video kali ini. Hewan yang dilindungi di Indonesia mempunyai beberapa kriteria khusus seperti jumlahnya yang sangat sedikit dan terbatas, serta tingkat reproduksi yang kecil, sehingga hewan-hewan tersebut dikategorikan sebagai hewan langka. Dan berikut, tim Lensa Bumi telah merangkum beberapa hewan yang termasuk ke dalam kriteria tersebut. 1. Orang-utan Kalimantan. Populasi orang-utan Kalimantan menurut data pada tahun 2022 diperkirakan hanya tersisa 104.700 ekor saja. Kerusakan habitat asli akibat penebangan pohon secara besar-besaran serta perburuan liar mengakibatkan status kepunahan hewan ini cukup rentan dan terancam. 2. Badak Jawa. Badak Jawa termasuk salah satu hewan yang langka dan hanya tersisa 79 individu saja menurut data pada tahun 2022 di Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi habitat aslinya. Jumlah itu bertambah setelah 3 ekor anak badak Jawa lahir di Taman Nasional tersebut. Ini tentunya menjadi komitmen bagi KLHK untuk terus berupaya meningkatkan populasi satwa ini sehingga badak Jawa bisa keluar dari status terancam punah. 3. Elang Flores. Menurut data terbaru yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan habitat asli elang Flores, pada tahun 2021, populasi hewan ini hanya sekitar 100 pasang saja di alam liar, yang mengakibatkan status hewan ini adalah terancam punah. Ini disebabkan karena kerusakan-kerusakan habitat sarang burung elang Flores cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah setempat yang didukung oleh kontribusi KLHK serta masyarakat setempat berinisiatif untuk meluncurkan program penelitian dan pengembangan adopsi sarang burung terancam punah elang Flores, sehingga menjamin kelangsungan hidup burung elang tersebut.
4. Dugong. Dugong mendapatkan status perlindungan lewat beberapa undang-undang, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada undang-undang tersebut, dugong terdaftar sebagai spesies mamalia laut yang harus dilindungi, selain paus dan lumba-lumba. Walaupun mendapat status perlindungan, populasi dugong justru semakin berkurang dan rentan mengalami kepunahan. Selain karena tingkat reproduksi dugong itu sendiri yang tergolong lambat, ada faktor lainnya yang membuat populasi dugong begitu rentan. Salah satu faktor penyebab yang paling besar adalah perburuan ilegal terhadap dugong. 5. Burung merak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandeglang menyebutkan pada tahun 2022 jumlah spesies merak hijau tidak lebih dari 800 ekor saja, yang menyebabkan statusnya terancam punah. Sedangkan menurut ICBP, the International Council for Bird Preservation, merak hijau sebagai jenis burung yang tergolong terancam punah secara keseluruhan, baik populasi maupun habitatnya. Oleh karenanya, burung ini pun masuk dalam jajaran hewan yang dilindungi di Indonesia. 6. Burung cendrawasih. Burung ini memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kalangan burung lainnya. Memiliki warna bulu yang indah serta suara yang keras dan merdu menjadikannya salah satu burung terindah di dunia. Karena hal itu, burung ini banyak diminati oleh para kolektor burung sehingga menjadi sasaran perburuan liar. Harganya pun cukup tinggi di pasar gelap, mengakibatkan kelangkaan akan spesies dan populasinya menjadi semakin terancam. Maka dari itu, pemerintah memasukkannya sebagai salah satu hewan yang dilindungi dengan membangun penangkaran cendrawasih, membuat aturan terkait penangkapannya, serta memberantas perburuan ilegalnya. 7. Harimau Sumatera. Dikutip dari website resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, populasi harimau Sumatera hanya sekitar 600 ekor saja di alam liar Sumatera, sehingga harimau Sumatera masuk ke dalam daftar satwa dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan the IUCN Red List of Threat Species, harimau Sumatera ini menyandang status critically endangered atau spesies yang terancam kritis atau beresiko tinggi untuk punah di alam liar. Ini terutama disebabkan karena ulah manusia yang memburunya untuk diambil organ tubuhnya. Itulah beberapa satwa di Indonesia yang masuk ke jajaran satwa yang dilindungi. Semoga dengan adanya perlindungan dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, Indonesia bisa tetap menjaga status kekayaan hayatinya di mata internasional. Ikuti terus pembahasan-pembahasan kita seputar dunia satwa pada video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lensa Bumi.